got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm a block, bitches on my line, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairnisa, NIM 2320100123, Prodi Pendidikan Agama Islam, Ruang PAI 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Mawaris dengan materi alur pembagian warisan dalam Islam, dengan dosen pengampu Ustadz Anwar Habibi, MHHK. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita akan belajar tentang warisan dengan bahasa yang lebih sederhana. Pertama-tama, kita harus tahu apa sih itu pembagian warisan. Jadi, proses pembagian warisan adalah proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Sistem pembagian waris di Indonesia menerapkan pluralisme hukum yang menerapkan hukum Islam atau faraid, hukum perdata, dan hukum adat. Masing-masing memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda-beda dalam membagi harta warisan. Dalil dan hadis tentang waris dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yuk, disimak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus. مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Jadi, pembagian warisan dimulai setelah Quran Surah An-Nisa ayat 11 merupakan landasan utama pembagian waris dalam Islam. Ayat ini menjelaskan secara rinci ketentuan bagian masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melunasi hutang-hutang pewaris, mulai dari hutang nazar, kifarat, dan zakat. Yang ketiga, melaksanakan wasiat maksimal 1/3 dari harta warisan. Yang keempat, pembagian warisan kepada ahli waris yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada beberapa poin tentang kesepakatan pembagian warisan, dan itu disebut al-sulhi. Pembagian warisan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun prinsip utamanya, yang pertama harus didasari kerelaan dari seluruh ahli waris. Yang kedua, tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan. Yang ketiga, seluruh ahli waris harus paham hak masing-masing. Yang terakhir, kesepakatan ini harus disepakati oleh Imam Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Mazhab Hanafi.
Bagian-bagian harta warisan. Ada 6 bagian yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Adapun bagian-bagian ini bisa didapatkan oleh orang yang sudah ditentukan. 1/2 didapatkan oleh suami tanpa anak, anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudara perempuan sekandung atau sebapak. 1/4 bagian dimiliki oleh suami dengan anak, istri tanpa anak. 1/8 dimiliki oleh istri dengan anak. 2/3 bisa dimiliki oleh 2 atau lebih anak perempuan, 2 atau lebih cucu perempuan, dan 2 atau lebih saudara perempuan. 1/3 bisa dimiliki oleh ibu tanpa anak atau saudara, 2 atau lebih saudara seibu. Dan 1/6 bisa dimiliki oleh ibu dengan anak, bapak dengan anak, nenek, cucu perempuan dengan anak perempuan. Kira-kira siapa sih yang membagi waris? Yang pertama, pewaris. Orang yang meninggalkan harta warisan. Yang kedua, ada ahli waris, orang yang berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga, ada wali, yaitu orang yang ditunjuk oleh pewaris untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris. Yang keempat, ada hakim. Hakim adalah orang yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa dan memutuskan siapa yang mendapat bagian harta warisan dalam perselisihan. Adapun urutan pembagian waris dalam Islam, yang pertama ashabul furud, yang kedua adalah as-sabah. Ashabul furud adalah orang yang sudah ditetapkan bagiannya di dalam Al-Quran dan itu qat'i dan tidak bisa diganti-ganti. Agar lebih paham, yuk simak contoh kasus berikut ini. Oke, di sini contoh kasusnya. Seorang suami atau si mayit meninggalkan istri, ibu, bapak, dan 1 anak laki-laki. Jadi kita lihat terlebih dahulu. Bagian istri 1/8 karena mempunyai anak. Kemudian bagian ibu 1/6 karena mempunyai cucu. Ayah mendapat 1/6 karena mempunyai cucu laki-laki dan anak laki-laki itu adalah as-sabah. Selanjutnya kita harus mencari atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Akar masalahnya. Jadi akar masalahnya di situ 24. Kemudian 24 itu dibagi dengan penyebut si istri 8, 24 bagi 8 dapatnya 3. Kemudian kalau si ibu 24 bagi 6 dapatnya 4. Kalau si bapak 24 bagi 6 dapatnya 4 juga. Nah, untuk anak laki-laki dia al-sabah jadi dihitungnya nanti. Nah, setelah itu kita tambahkan 3 tambah 4 tambah 4 hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dikurang 24 hasilnya ada 13. Kemudian kita kalikan 3/24 kali 48 dan begitu seterusnya kepada anak laki-laki. Nah, si istri di sana mendapatkan 6 juta, ibu mendapatkan 8 juta, bapak mendapatkan 8 juta dan anak laki-laki mendapatkan sisa sebanyak 26 juta. Dan ingat teman-teman bahwasanya bagian laki-laki adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2710 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ta'allamul fara'id wa'allamuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ya, artinya pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia karena sesungguhnya ia adalah setengah ilmu dan ia akan dilupakan dan ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Saking perlunya belajar faraid. Syukran SDKI sudah menonton, semoga bermanfaat.